Salam sejahtera sobat-sobat yang dikasihi oleh Tuhan. Sobat-sobat yang penuh dengan berkat yang berkelimpahan tentunya untuk bisa memberkati sama kita. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan satu pertanyaan yang sering ditanyakan atau sering kita dengar di sekitar kita. Pertanyaan sederhana untuk orang-orang Kristen seperti kita. Kita bukan Nasrani, tapi kita adalah Kristen pengikut-pengikut Tuhan. Pertanyaan demikian, sobat. Apakah Yesus itu Allah? Apakah pernah Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah? Alkitab memang tidak pernah mencatat Yesus secara persis mengatakan kalimat "Saya adalah Allah". Namun ini tidak berarti bahwa dia tidak memproklamirkan bahwa dia adalah Allah. Ambil sebagai contoh kata-kata Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekilas sepertinya ini bukan suatu pengakuan sebagai Allah. Namun coba kita perhatikan baik-baik. Maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Itu tertulis dalam Yohanes 10 pasal 33. Orang-orang Yahudi memahami pernyataan Yesus sebagai pengakuan bahwa dia adalah Allah. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus tidak pernah mengkoreksi apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Saya tidak mengklaim sebagai Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul berkata bahwa dia Allah dengan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 8 pasal 58 sebagai contoh lainnya. Yesus mengatakan, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kembali sebagai responnya, orang-orang Yahudi mengambil batu dan berusaha merajam Yesus. Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 59. Mengapa orang-orang Yahudi berusaha merajam Yesus jika dia tidak mengucapkan sesuatu yang mereka percaya sebagai penghujatan, yaitu mengakui diri sebagai Allah? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Ini dengan jelas mengindikasikan bahwa Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Mengenai Yesus, Thomas sang murid berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak mengkoreksi kata-kata itu. Titus 2 ayat 13 mendorong kita untuk menantikan kedatangan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dalam Ibrani 1 pasal 1 ayat 8, Bapa berbicara mengenai Yesus, tapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Alasan paling utama Yesus haruslah Allah adalah jika dia bukan Allah, kematiannya tidak cukup, saudara, untuk membayar hukuman dosa saya, dosa Anda, dosa dunia ini. Hanya Allah yang sanggup membayar hukuman yang begitu besar. Hanya Allah yang dapat menanggung dosa seisi dunia ini. Ini membuktikan kemenangannya atas dosa dan kematian. Itulah sobat-sobat, walaupun Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia atau mengklaim dirinya sebagai Allah, tapi bukti-bukti itu bisa kita tarik bahwa dia adalah Allah yang berwujud manusia, yang telah menyelamatkan kita, menyelamatkan Anda, menyelamatkan seluruh dunia, menebus dengan darahnya untuk selalu berkemenangan dan mempunyai kerajaan surga. Sobat yang terkasih dalam Tuhan, kita sebarkan kabar baik untuk kebaikan bersama dengan cara kita, dengan kata-kata kita, dengan apa yang kita ketahui, tentunya dengan bimbingan Roh Kudus. Mari sobat yang diberkati oleh Tuhan,
tetap diberkati dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebarkan kabar baik untuk kebaikan bersama. Salam sejahtera.